Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Dibuang mentah-mentah oleh PSSI-nya Belanda. Erick Thohir gerak cepat tampung 3 pemain grade A demi mulus ke Piala Dunia 2026. Begini faktanya. Dibuang mentah-mentah oleh PSSI-nya Belanda. Erick Thohir gerak cepat tampung 3 pemain grade A demi mulus ke Piala Dunia 2026. Belanda baru saja mengumumkan skuad untuk jeda internasional Maret 2024. Menariknya, tidak ada 3 pemain keturunan Indonesia grade A yang dipanggil ke tim oranye. Melalui akun resmi Instagram, Timnas Belanda mengumumkan nama-nama yang dipilih oleh Ronald Koeman. Beberapa pemain andalan seperti Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, hingga Memphis Depay turut menjadi bagian dari skuad oranye. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dari daftar tersebut, tidak ada 3 pemain keturunan grade A. Ini menjadi peluang bagi PSSI untuk membujuk mereka agar bersedia membela timnas Indonesia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk kabar gembira ini. Menurut kalian, apakah 3 pemain grade A ini perlu dinaturalisasi, mengingat sudah sangat banyak pemain keturunan yang menghuni timnas Indonesia? Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Siapa saja pemain keturunan grade A yang belum mendapat panggilan ke Belanda? Pertama, Kevin Dix. Ia telah menunjukkan performa bagus bersama FC Copenhagen musim ini. Karir Kevin Dix di Eropa semakin stabil dengan klub Denmark tersebut. Bahkan ia juga tampil di Liga Champions dan berkompetisi dengan klub-klub besar seperti Manchester United. Kemudian, ada bek muda berbakat dari FC Twente, Mees Hilgers. Meskipun usianya masih muda, ia telah konsisten bermain untuk tim utama. Mees Hilgers pernah dipanggil ke timnas U21, namun hingga kini, ia masih menanti kesempatan untuk bergabung dengan tim senior yang belum terwujud. Terakhir, Pascal Stuijk. Pemain ini memiliki opsi untuk memilih antara Belanda, Belgia, dan Indonesia. Namun, ia tidak termasuk dalam daftar pemain yang dipilih oleh Ronald Koeman. Meskipun demikian, Pascal Stuijk juga tampil impresif bersama Leeds United, membantu timnya meraih promosi ke Liga Inggris. Pendapat Mimin adalah bahwa panggilan untuk memperkuat timnas adalah keputusan yang kompleks, yang melibatkan banyak faktor seperti performa pemain, kebutuhan tim, dan strategi pelatih. Meskipun ada pemain keturunan Indonesia yang belum mendapatkan panggilan ke timnas Belanda, hal ini bisa menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk memperkuat skuad mereka dengan bakat-bakat tersebut. Penting bagi PSSI untuk aktif dalam menjalin komunikasi dengan para pemain tersebut dan menawarkan mereka kesempatan untuk bermain untuk timnas Indonesia. Ramadan Sananta langsung cetak gol indah usai balik dari timnas. Pembuktian ke ST. Ramadan Sananta kembali menunjukkan kehebatannya sebagai striker lokal yang tangguh dalam kompetisi BRI Liga 1 musim ini. Pemain berusia 21 tahun tersebut tetap tajam bersama Persis Solo setelah kembali dari timnas Indonesia dalam ajang Piala Asia 2023 beberapa waktu lalu. Sananta mencetak gol spektakuler di penghujung pertandingan melawan Bali United dalam lanjutan pekan ke-26 di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, pada Kamis, 29 Februari 2024, malam. Gol tersebut bermula dari umpan silang yang dilepaskan oleh Eki Taufik ke sudut jauh lapangan. Sananta yang diawasi ketat oleh bek Elias Dolah berhasil menyundul bola ke dalam gawang Bali United. Meskipun Persis Solo akhirnya kalah dengan skor 2-3, mantan penyerang PSM Makassar itu merasa bersyukur bisa mencetak gol setelah pulih dari cedera.
Saya sangat senang bisa menyumbangkan gol setelah pulih dari cedera, kata Ramadan Sananta saat diwawancara. Sananta sebelumnya dikabarkan mengalami cedera sejak dipanggil ke timnas Indonesia untuk bertanding di Piala Asia. Cedera tersebut membuatnya tidak bisa bermain sama sekali. Meskipun begitu, penampilan konsisten Sananta bersama Persis Solo seolah menjadi bukti bahwa ia layak untuk dipertimbangkan kembali oleh Shin Tae-yong untuk bergabung dengan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada pertengahan bulan Maret ini. Semoga saya bisa pulih sepenuhnya dan terus mencetak gol di masa depan, tegas Ramadan Sananta. Pendapat Mimin tentang artikel tersebut adalah bahwa Ramadan Sananta merupakan pemain yang sangat menjanjikan dalam dunia sepak bola Indonesia. Kembalinya dia setelah pulih dari cedera dan kemampuannya mencetak gol dengan Persis Solo menunjukkan potensinya sebagai striker yang handal. Konsistensinya dalam performa bisa menjadi modal bagi timnas Indonesia untuk pertandingan-pertandingan mendatang, terutama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua fakta Asnawi Mangkualam curi poin atas Hokkien United, begini faktanya. Pada hari Sabtu, 2 Maret 2024, Port FC menghadapi pertandingan tandang melawan Hokkien United di Stadion Provinsi Hokkien. Pertandingan berakhir dengan skor 0-0, yang memberikan poin penting bagi Port FC. Dengan hasil ini, Port FC sekarang menempati posisi kedua dalam klasemen sementara dengan total 40 poin. Pertandingan ini juga menghadirkan dua fakta menarik tentang penampilan Asnawi Mangkualam. Ingin tahu lebih lanjut? Mari kita simak. 1. Debut sebagai starter. Asnawi Mangkualam, bek tim nasional Indonesia, membuat debutnya sebagai pemain inti ketika Port FC bertandang ke markas Hokkien pada hari Sabtu, 2 Maret 2024. Pada hari yang sama, Asnawi Mangkualam kembali menjadi bagian dari skuad Port FC dalam pertandingan tandang melawan Hokkien United. Kali ini, Asnawi Mangkualam mendapat kehormatan untuk tampil sejak menit pertama. Ini merupakan momen pertama bagi mantan pemain Jeonnam Dragons tersebut mendapatkan kepercayaan sebagai pemain inti dari pelatih Port FC 2. Bermain sebagai bek kiri. Pemain tim nasional Thailand, Supanan Bureerat, masih memegang peran sebagai bek kanan. Sebenarnya, peran sebagai bek kiri bukanlah hal baru bagi Asnawi. Saat memperkuat Jeonnam Dragons dan Ansan Greeners di Liga Korea, ia juga telah berpengalaman bermain di posisi bek kiri. Pendapat Mimin tentang pertandingan tersebut adalah bahwa hasil imbang 0-0 memberikan Port FC poin penting dalam perburuan di klasemen. Debut Asnawi Mangkualam sebagai starter menunjukkan kepercayaan pelatih terhadap kemampuannya, sementara pengalamannya sebagai bek kiri sebelumnya dapat menjadi aset berharga bagi tim. Hal ini menunjukkan bahwa Port FC memiliki kedalaman skuad yang baik dan dapat mengandalkan pemain-pemainnya untuk tampil di berbagai posisi dengan baik.